Halo teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan saya merasa bangga karena bisa berbicara di depan generasi milenial dan generasi Z yang merupakan generasi yang memiliki akses tak terbatas kepada dunia digital. Nah, sebenarnya kalian itu bisa memberikan pengaruh positif, tapi gimana kalau misalkan saya bilang kita telah terbodohi? Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia. Berdasarkan data dari RRI, pada tahun 2024, pengguna media sosial di Indonesia mencapai lebih dari 190 juta orang, dengan kelompok usia 18-24 tahun memegang dominasi yang paling besar. Hal ini membuktikan generasi milenial dan generasi Z merupakan kekuatan utama dari dunia digital. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi, algoritma media sosial seringkali lebih cepat menyebarkan berita yang sensasional yang seringkali tidak akurat. Hal ini membuat berita yang benar menjadi lebih tertimbun dan banyak orang yang tidak mengetahui tentang kebenarannya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin tentang hal tersebut? Nah, hari ini saya akan membahas 3 hal yang merupakan key point dari pembicaraan ini. Yang pertama yaitu apa sebenarnya itu misinformasi dan apa bedanya dengan disinformasi. Lalu yang kedua, mengapa misinformasi menjadi masalah yang perlu kita perhatikan. Lalu yang ketiga, cara-cara konkret apa untuk mengatasi tantangan dan penyebaran misinformasi ini dan menjadikan lingkungan informasi menjadi lebih sehat. Yang pertama, ada apa itu misinformasi dan apa perbedaannya dengan disinformasi. Misinformasi itu merupakan sebuah informasi palsu yang disebarkan tanpa niat buruk. Sebagai contoh, kalau misalkan aku dapat berita tentang obat ajaib nih, aku bisa tumbuh sekitar 20 cm, terus aku sebarin tanpa verifikasi itu sebenarnya benar apa tidak. Nah, itu bisa disebut sebagai misinformasi. Sedangkan disinformasi sendiri merupakan informasi palsu yang dibuat dengan tujuan tertentu, entah menyesatkan, memanipulasi opini, maupun menciptakan konflik. Salah satu penelitian di ResearchGate memberitahukan kalau konsep antara misinformasi dan disinformasi semakin kabur karena penyebaran mereka hampir mirip, entah karena orang-orang tidak memverifikasi kebenarannya. Nah, masalah ini juga semakin memburuk karena algoritma media sosial yang lebih menonjolkan berita yang sensasional dan provokatif dibandingkan berita yang benar dan cenderung lebih datar. Nah, mengapa sih misinformasi menjadi suatu masalah? Karena misinformasi ini bisa berdampak luas, entah dari sektor kesehatan, politik, maupun kehidupan sehari-hari. Seperti misalkan saat COVID-19, ada yang bilang vaksin itu dimasukin chip. Sebenarnya aku sempat kepikiran, walaupun tidak percaya, tapi sempat kepikiran, dan itu menyebabkan vaksin di beberapa wilayah itu menjadi lebih rendah. Nah, yang kedua adalah politik, yaitu saat pemilu Indonesia di tahun 2019, itu karena misinformasi, jadi banyak perpecahan politik. Lalu yang ketiga ada di kehidupan sehari-hari yang dapat memicu ketakutan, konflik, maupun ketidakpercayaan di masyarakat. Terus, gimana sih cara melawan misinformasi? Ada caranya. Yang pertama, kritis terhadap sumber informasi. Kalau misalkan ada berita yang terlihat mencurigakan, lebih baik dicek dan check and recheck, entah dari jurnal ataupun dari lain, atau sumber yang terpercaya seperti BBC atau iNews dan lain-lain. Lalu yang kedua, edukasi diri dan komunitas. Nah, karena di sebuah studi dinyatakan kalau generasi milenial dan generasi Z merupakan pengguna terbesar, bisa edukasi diri sendiri maupun orang lain yang ada di sekitar terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, tahan diri sebelum membagikan informasi. Ada baiknya sebelum membagikan informasi, check and recheck lagi agar memastikan dan dapat menjadi hal yang terpercaya. Nah, kita telah membahas kira-kira apa itu misinformasi, perbedaannya dengan disinformasi, lalu mengapa hal itu menjadi masalah, juga langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk menyaring informasi yang ada. Nah, sebagai pengguna aktif media sosial, kita mempunyai kewajiban untuk terus menyaring informasi agar misinformasi tidak terus tersebar luas. Ingatlah 3 langkah utama yang telah dibahas. Yang pertama, kritis terhadap sumber informasi. Lalu yang kedua, sebarkan edukasi kepada diri maupun komunitas yang merupakan generasi milenial dan generasi Z. Juga tahan diri sebelum membagikan informasi yang belum terverifikasi. Teman-teman, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab. Jadilah generasi yang cerdas yang mampu membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Mulailah dari diri sendiri dengan memeriksa fakta sebelum menyebarkan informasi. Bersama-sama kita bisa menciptakan dunia digital yang lebih positif dan informatif.
Sekian dari saya, Salina Siti Hanifah dengan NIM 231044140. Pamit undur diri, sekian dari saya, terima kasih.